Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita berjumpa kembali dalam sapaan rohani hari ini. Bagaimanakah kehidupan kita dalam mengikut Kristus? Doa saya semoga setiap kita terus dimampukan oleh Tuhan untuk setia mengikut Dia setiap hari. Berbicara tentang mengikut Yesus, ada satu bagian di dalam Alkitab kita yang bisa mengingatkan kita kembali apa artinya mengikut Yesus. Dari Lukas 9 ayat 18 sampai dengan 27. Secara khusus saya akan mengutip satu ayat, yaitu dari Lukas pasal 9 ayat 23. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Saudara sekalian, dari 3 hal atau kita bisa sebut 3 syarat yang diucapkan oleh Yesus sebagai syarat untuk mengikut Dia, yaitu menyangkal diri, memikul salib setiap hari, dan mengikut Dia, adalah 3 hal yang sebenarnya bisa dirangkum dalam satu pengertian yang utuh. Yaitu bahwa setiap orang yang mau mengikut Yesus adalah orang-orang yang siap untuk berhenti menjadi orang egois. Kenapa saudara sekalian? Karena dari 3 hal tadi kita bisa melihat bahwa Yesus mau mengajarkan sesuatu yang berbanding terbalik dengan orang-orang egois. Apa sih maksudnya orang egois itu? Orang egois adalah orang yang memikirkan dirinya sendiri. Apa-apa tentang dirinya. Kalau dia berbuat sesuatu, maka dia akan berharap bahwa dia yang akan mendapatkan penghormatan, dia yang akan mendapatkan pengakuan. Kalau dia mengupayakan sesuatu, maka dia akan berusaha bagaimana dirinya diuntungkan. Dia mendapatkan sesuatu dari apa yang dikerjakan itu. Dan itu berbanding terbalik dengan apa yang dimintakan oleh Yesus bagi setiap orang yang mau mengikut Dia. Yang dimintakan adalah kemauan untuk menyangkal diri, memikul salib setiap hari, dan mengikut Dia. Kenapa begitu? Menyangkal diri berarti kita tidak menganggap diri kita yang paling berharga, yang paling benar, yang paling hebat. Dan ketika kita menyangkal diri, maka kita mengakui yang lain. Ketika kita menyangkal diri, maka kita mengakui bahwa semua yang bisa kita lakukan, semua pencapaian yang bisa kita dapatkan selama hidup, itu karena Tuhan, bukan karena saya. Itulah menyangkal diri. Menyangkal diri tidak berusaha untuk meninggikan diri, tidak menyombongkan diri, tidak menganggap bahwa kita harus menjadi poros utama dari segala sesuatu. Melainkan saat kita menyangkal diri, maka yang jadi poros utamanya adalah Tuhan. Begitu juga dengan memikul salib. Ketika Yesus meminta bahwa setiap orang yang mau mengikut Dia harus memikul salibnya, itu berarti menggambarkan kemauan untuk berkorban. Kemauan untuk turut menderita. Kemauan untuk berempati dan peduli pada kehidupan orang lain. Sementara orang egois tidak akan mungkin begitu. Karena orang egois mendahulukan apa yang menguntungkan saya. Dan kalau itu tidak menguntungkan, bahkan mensyaratkan kita harus mengorbankan diri, tentu orang egois tidak akan ingin melakukannya. Tapi orang-orang yang mau mengikut Yesus adalah orang-orang
yang mau peduli pada orang lain, berempati pada orang lain, mau merasakan apa yang orang lain rasakan. Dan dengan demikian ia mau berkorban. Dan kemudian mengikut dia. So sekalian, ketika kita bersikap egois, maka yang mau kita ikuti adalah keinginan kita sendiri. Kita nggak akan mau dengerin orang lain. Mau orang lain itu ternyata lebih benar, kita nggak akan dengerin. Kenapa? Karena yang mau kita ikuti adalah keinginan kita sendiri. Itulah kenapa ketika ada orang yang pengennya ngikutin keinginannya sendiri, lalu kita akan bilang, jangan egois dong. Karena orang egois selalu menginginkan agar apa yang dia harapkan, apa yang dia mau, itulah yang terjadi. Sementara kalau kita mengikut Yesus, bukan apa yang kita mau yang terjadi, tapi apa yang Tuhan mau yang terjadi dalam hidup kita semua. Dengan demikian kita bersama diingatkan, kalau kita mau sungguh-sungguh mengikut Yesus, mari kita mengelola diri kita. Mari kita membiasakan diri kita. Mari kita menjadi orang-orang yang tidak egois. Semoga Tuhan menolong kita untuk terus setia mengikut Dia. Tuhan memberkati.